Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, tetap semangat ya buat pembelajaran hari ini. Kenalin, nama Ibu Ega, kemudian aku Ibu Uri, dan saya Ibu Akma. Oke, hari ini Ibu Ega, Ibu Uri, sama Bu Akma akan belajar bareng sama anak-anak tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Apa sih materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita pemanasan dulu nih. Ibu ada sebuah kasus, nanti kita pecahin masalahnya bareng-bareng. Nih, pada pertengahan bulan, beras ibu berkurang 14 kilo. Pertama ibu membeli bahan kebutuhan nih ya, buat 1 bulan. Nah, yang dibeli itu beras 25 kilo, gula 12 kilo, dan minyak goreng 8 liter. Nah, di tengah-tengah bulan ini, ibu berkurang nih stoknya karena dibuat kebutuhan sehari-hari ya. Itu ada berkurang 14 kilo beras, berkurang 5 kilo gula, dan 4 liter minyak goreng. Nah, karena udah berkurang nih, ibu beli lagi 9 kilo beras, 4 kilo gula, sama 2 liter minyak goreng. Nah, pertanyaannya, dapatkah anak-anak hitung berapa persediaan bahan kebutuhan ibu sekarang? Yang tadinya beli, terus berkurang, terus beli lagi. Nah, yang kedua, apakah anak-anak yang kurangkan dan jumlahkan itu barang yang sama? Karena tadi belinya beras, gula, dan minyak, kemudian berkurangnya juga hal yang sama, dan kita belinya juga hal yang sama. Dan yang ketiga, apakah kalian tahu bahwa perhitungan dari ibu ini menggunakan penjumlahan dan pengurangan aljabar? Mana kita tahu, nanti kita cek bareng-bareng. Kemudian yang keempat, apakah kalian tahu syarat bentuk aljabar supaya bisa dijumlahkan dan dikurangkan? Apakah harus sama atau boleh beda? Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Terus yang kelima, berapa bahan persediaan ibu sekarang? Gunakan bentuk aljabar untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kayak gini, karena kita belum masuk ke materinya ya, jadi kita masuk ke materi selanjutnya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa fakta nih dari beberapa kasus tadi. Nah, teman-teman, adik-adik bisa lihat itu ada 2x plus 4, terus 2x plus 4, bagian-bagiannya itu kita sebut apa aja. 2x itu kita bisa sebut dalam aljabar itu suku. Nah, 4nya itu juga suku. Nah, kenapa kayak gitu? Bisa dilihat 2x itu kan gabung ya, ada 2, ada x. Nah, 2 ini disebut koefisien dan x-nya disebut variabel, sedangkan 4 sendiri itu disebut konstanta karena tidak memiliki variabel atau x yang menempel. X ini bisa apa aja ya anak-anak, bisa aja Y, bisa aja Z, atau variabel yang lain. Tanda plus merupakan simbol penjumlahan pada bentuk aljabar. Nah, tanda min merupakan simbol pengurangan bentuk aljabar. Kalau penjumlahan dan pengurangan teman-teman udah pada tahu kan ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, kita masuk ke konsepnya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah operasi menambahkan atau mengurangkan koefisien dengan syarat koefisien yang bisa ditambahkan adalah koefisien dari suku yang sejenis. Pada bentuk aljabar dikenal dengan 2 jenis suku. Jadi di aljabar ada 2 jenis suku. Yang pertama adalah suku sejenis, adalah yang memiliki variabel literal yang sama, disebut suku sejenis. Misalnya nih ada 3x kuadrat y plus 4x y kuadrat min 5x kuadrat y plus 6xy. Jadi
eh, ada yang sejenis. Ini misalnya 3x kuadrat Y dengan 5x kuadrat Y itu sama-sama memiliki variabel, cuman beda di pasangannya aja. Ini 3 dan satunya itu ada 5. Jadi itu suku yang sejenis. Nah, yang kedua, suku yang tak sejenis memiliki variabel atau bilangan literal yang sama, disebut suku tak sejenis. Misalnya itu bentuk aljabar 3x 2y plus 4x y2 min 5x 2y plus n. Nah, ini tuh misalnya xy2 dan 6xy itu tidak sejenis karena beda. Nah, prinsip dari konsep tadi adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Jadi, yang variabelnya sama, misalnya sama-sama memiliki variabel x, ataupun xy, ataupun x kuadrat, ataupun xy kuadrat. Nah, prosedurnya itu yang pertama, kita memilih suku yang memiliki variabel yang sama, dan yang kedua, mengelompokkan suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi, kita pisahkan dulu variabel yang berbeda, dan kita jumlahkan atau kurangkan variabel yang sama. Dan yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan koefisien variabel yang sama. Jadi langkahnya seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bu Akmal. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Jadi itu sama seperti yang telah Ibu Ega jelaskan tadi, langkahnya tuh bersama. Yang pertama adalah membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua, memilih suku yang memiliki variabel yang sama. Yang ketiga, mengelompokkan suku yang memiliki variabel yang sama. Dan yang terakhir adalah menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel yang sama. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lanjut ke latihan soal. Contoh soal, Ibu ya. Mungkin dari adik-adik ada yang berinisiatif untuk maju untuk mengerjakan contoh soal yang pertama, atau mau dikerjakan sama-sama? Sama-sama. Baik ya, untuk contoh soal yang pertama, hasil penjumlahan dari negatif 3x ditambah y dikurangi 4 dan 4x dikurangi 3y ditambah 7 adalah. Baik, jadi sesuai prosedur yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama adalah kita memilih suku yang memiliki variabel yang sama. Dapat dilihat di sini ada berapa variabel yang terlihat anak-anak? 2. Apa saja? X dan Y. Ya. Karena kita sudah memiliki variabel x dan y, kita gabungkan variabel yang sama. Jadi di sini dapat dilihat negatif 3x kita gabungkan dengan 4x. Terus untuk y-nya sendiri kita gabungkan dengan negatif 3y. Jadi setelah dikelompokkan menjadi satu, kita dapat mengurangkan variabelnya. Jadi negatif 3 ditambah 4x jawabannya adalah x sendiri. Terus untuk 1 dikurangi 3y itu jawabannya negatif 2y. Terus untuk konstantanya sendiri adalah negatif 4 ditambah 7 yaitu 3. Jadi jawaban dari hasil penjumlahannya adalah x dikurangi 2y ditambah 3. Apakah sampai sini sudah paham? Paham. Lanjut ya, untuk contoh soal yang kedua. Bentuk aljabar negatif A ditambah B dikurangi 2C ditambah 7 dengan A dikurangi 4B ditambah 6C dikurangi 2. Nah, di sini ada berapa variabel yang terlihat anak-anak? 3. Apa saja? A, B, dan C. Ya, betul. Oh, boleh selanjutnya. Nah, seperti prosedur yang tadi ya, jadi kita sudah memilih suku yang memiliki variabel yang sama. Ada A, B, dan C. Selanjutnya adalah kita mengelompokkan variabel yang sama itu dalam satu kelompok. Jadi A digabung dengan A, B digabung dengan B, C digabung dengan C, dan konstantanya kita juga gabungkan jadi satu. Jadi dapat dilihat di sini negatif A dikurangi negatif A ditambah B ditambah 4B terus negatif 2C dikurangi 6C dan 7 ditambah 2.
Setelah itu kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Negatif A dikurangi negatif A itu sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 1. Jawabannya adalah negatif 2A. 2A. Terus untuk yang B-nya sendiri, 1 ditambah 4 yaitu 5B. Selanjutnya negatif 2C dikurangi negatif 6C, jawabannya adalah negatif 8C. Terus yang konstantanya sendiri 7 ditambah 2 yaitu 9. Jadi jawabannya adalah negatif 2A ditambah 5B dikurangi 8C ditambah 9. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini agak berbeda ya. Nah, di sini ada cerita. Jadi Dina mempunyai 5 keranjang manggis dan 8 keranjang jeruk. Jika Dina memberikan buah jeruk kepada sepupunya sebanyak 3 keranjang dan tetangga Dina memberikan 1 keranjang manggis kepada Dina, tentukan dalam bentuk aljabar jumlah buah yang dimiliki Dina sekarang. Jadi ini agak berbeda dari contoh soal yang sebelumnya. Kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Next. Jadi kan diketahui Dina mempunyai 5 keranjang manggis dan 8 keranjang jeruk. Dina memberikan buah jeruk kepada sepupunya sebanyak 3 keranjang. Tetangga memberikan 1 keranjang manggis kepada Dina. Jadi yang ditanya bentuk aljabar jumlah buah yang dimiliki Dina sekarang. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kita misalkan terlebih dahulu. Jadi keranjang manggis kita misalkan dengan X, variabel X. Terus untuk keranjang jeruknya sendiri kita misalkan dengan variabel Y. Selanjutnya diketahui bahwa Dina mempunyai 5 keranjang manggis dan 8 keranjang jeruk. Jadi dapat kita misalkan sebagai 5X ditambah 8Y. Selanjutnya, Dina memberikan buah jeruk kepada sepupunya sebanyak 3 keranjang. Maka keranjang jeruknya itu akan berkurang. Jadi menjadi negatif 3Y. Terus tetangga memberikan 1 keranjang manggis kepada Dina. Menjadi 1X. Nah, untuk bentuk aljabarnya sendiri kita tinggal mengelompokkan tadi yang sudah kita misalkan, yaitu 5X ditambah 8Y dikurangi 3Y ditambah X. Karena sudah ada bentuk operasinya, kita tinggal memilih suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu ada X dan Y. Karena sudah dikelompokkan, kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan. 5X ditambah 1X jawabannya adalah 6X. Sedangkan 8Y dikurangi 3Y adalah 5Y. Jadi bentuk aljabar dari buah yang dimiliki Dina sekarang adalah 6X ditambah 5Y. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak. Nah, untuk selanjutnya, untuk kuis akan dibawakan oleh Ibu Wuri. Silakan Ibu Wuri. Nah, halo anak-anak. Kali ini sama aku kita mau bahas mengenai kuis. Nah, di sini kita mau ngerjain kuis bareng-bareng atau sendiri-sendiri nih? Sendiri-sendiri di rumah. Oke, jadi karena banyak yang ingin dikerjakan bersama-sama, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, pada kuis kali ini kita pakai kuisis ya anak-anak. Nah, untuk soal yang pertama, Andin membeli 4 kg beras, 6 kg gula, dan 3 kg gula untuk persediaan di rumah. Sementara itu, Ibu Andin juga membeli 2 kg gula, 6 kg beras, dan 1 kg telur. Maka, jumlah stok sembako di rumah Andin adalah... Nah, ada yang bisa jawab nggak nih? 10 kg beras, 8 kg gula, dan 4 kg telur. Oh, jadi yang B ya? Yang sama ya itu. Yang B. Yang B. Coba kita cek yang B. Ups, ternyata salah. Nah, untuk soal selanjutnya. Untuk soal yang kedua, sebuah persegi panjang dengan panjang 3x plus 6 dan lebar 4 dengan lebar 4 plus x, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nah, apa itu keliling persegi panjang? Itu dengan menjumlahkan kedua sisi yang sama panjang.
Nah, berapa jawabannya teman-teman? 8x plus 20. Nah, coba kita cek 8x plus 20. Yeay, ternyata benar. Beri tepuk tangan. Oke, untuk soal yang ketiga, hasil dari 42N ditambah 35M dan 10M dikurangi 20N ditambah 9 adalah 22N plus 45N plus 9. coba kita cek. Ya, ternyata benar. Yeay. Nah, untuk soal yang keempat, hasil penjumlahan aljabar dari 13A dikurangi 8B ditambah 12A dikurangi 3B adalah 25A dikurangi 11B. coba kita cek. Yeay, ternyata benar. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal kelima. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek yaitu 3x min 5 cm dan panjang sisi terpanjang adalah 5x plus 9. Jika panjang sisa sisinya adalah x plus 6, maka tentukan keliling segitiga tersebut. 9x plus 10. Oke, coba kita cek 9x plus 10. Oke, ternyata benar ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 6. Hasil dari 22A ditambah 54B ditambah 10A dikurangi 20B dikurangi 5 adalah, ayo ada yang bisa jawab gak nih? 32A plus 34B min 5. Coba kita cek. Oh, ternyata benar. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal ketujuh. Hasil pengurangan bentuk aljabar berikut yaitu 2x ditambah 15z dikurangi 4y dikurangi 8z adalah, ada yang bisa jawab nggak nih? Negatif 2y plus 23z. Oke, coba kita cek. Oh, ternyata benar lagi teman-teman. Sepertinya sudah pada paham nih. Lagi. Nah, untuk soal yang ke-8, hasil pengurangan dari min 2x ditambah b dikurangi 2c ditambah 7 dengan a dikurangi 4b ditambah 5c dikurangi 4 adalah Negatif 3A plus 5B dikurangi 7C plus 11. Oke, coba kita cek. Oh, ternyata benar. Oke, selanjutnya yaitu untuk soal yang ke-9. Dina mempunyai 5 keranjang manggis dan 8 keranjang jeruk. Jika Dina memberikan 2 jeruk kepada sepupunya sebanyak 3 keranjang dan tetangga Dina memberikan 1 keranjang manggis kepada Dina, nah tentukan dalam bentuk aljabar jumlah buah yang dimiliki Dina sekarang. Ayo coba dipikirkan. Dan 5 keranjang jeruk. Berapa? 6 keranjang manggis dan 5 keranjang jeruk. Oke, coba kita cek. Oh, ternyata benar. Yeay. Nah, selanjutnya nih soal terakhir. Habibie menjual 24 kotak kurma dan 21 kotak kismis. Setelah berjualan seharian, ternyata terjual 18 kotak kismis dan 22 kotak kurma. Nah, sisa dagangan Habibie sekarang adalah, ayo ada yang bisa jawab gak nih? 2 kotak kurma dan 3 kotak kismis. Oke, coba kita cek. Yang kuning, Bu. Yang kuning. Yeay. Nah, kita lihat skornya. Oh ternyata ada soal lagi. Nih, Soal yang salah tadi kira-kira jawabannya. Nah, kita ulangi nih soal yang salah tadi nih, kira-kira jawabannya apa ya? Mau dibacakan lagi nggak soalnya? Yeah. Oke, Andin membeli 4 kilo beras, 6 kilo gula, dan 3 kilogram telur untuk persediaan di rumah. Sementara itu, Ibu Andin membeli lagi. Membeli lagi itu artinya dijumlahkan. 2 kilogram gula, 6 kilogram beras, dan 1 kilogram telur. Maka jumlah stok sembako di rumah Andin adalah
Ayo, berapa? 10 kilogram beras, 8 kilogram gula, dan 4 kilogram telur. Oke, coba kita cek. Yeay! Ternyata benar. Oke, untuk kuis hari ini cukup di sini. Dan untuk pembahasan mengenai kuis tadi, anak-anak bisa saksikan lewat YouTube. Mau di play nggak nih buat pembahasan yang kuis tadi? Di rumah aja, Bu. Oke, kita lihat bentar aja ya. Membahas beberapa soal tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Pada soal yang pertama, hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. 2y plus 15z min 4y min 8z adalah. Pada soal yang ke-1 ini merupakan bentuk pengurangan aljabar di mana 2y plus 15z min 4y min 8z. Jika diuraikan menjadi 2y plus 15z min 4y plus 8z. Kita satukan antara variabel yang sama, yakni y dan z, jadi 2y min 4y plus 15z plus 8z. 2 min 4y ditambah 15 plus 8z menjadi min 2y plus 23z. Jawabannya yakni yang A. Nah, itu video yang mengenai pembahasan. Jadi, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman nanti di rumah jangan lupa ditonton untuk pembahasan soalnya ya, dibuat belajar. Nanti minggu depan Ibu akan coba tes lagi untuk materi yang di minggu ini. Oke? Oke, Bu. Oke, cukup sekian ya untuk materi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi. Kita lanjut lagi minggu depan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.